Oke, selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai materi Medan EM ya. Materi Medan EM soal UNMIPA tahun 2023 tingkat wilayah. Oke. Eh, nomor 6. Suatu partikel bermasa M dan memiliki muatan listrik Q berada dalam daerah dengan potensial listrik V. Ya, bukan V ya, F. Eh, V ya, V. V. Tentukanlah percepatan yang dialami oleh partikel tersebut di titik 0,0,0. eh kita tahu bahwa jika ingin mencari percepatan, otomatis kita harus mencari gaya ya kan. Gaya apa yang dialami benda bermassa M di sini? Karena benda ini eh, memotong ya kan. Karena benda ini bukan benda sih ya, bisa bisa dibilang benda juga, benda yang bermuatan ya kan. Karena sebuah benda melewati sebuah daerah potensial ya kan, daerah yang memiliki berpotensial. Otomatis benda itu akan benda bermuatan ya. Saya bicara benda bermuatan, otomatis benda ini akan eh, me- mengalami gaya gitu. Gaya gaya apa dialami benda? Gaya yang dialami benda itu adalah gaya listrik statis gitu. Sehingga untuk mencari gaya listrik statis, ya kan kita tahu bahwa gaya listrik statis itu rumusnya F sama dengan QE gitu. Di mana gaya F ini adalah vektor ya kan. Bukan V, 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 F. Di mana gaya ini adalah vektor dan juga E ini adalah vektor juga, di mana E ini adalah medan listrik ya. Medan listrik seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari medan listrik? Medan listrik itu apa? Di soal dikasih tahu, kita kembali ke soal. Di soal dikasih tahu bahwa potensial. Apa hubungan medan listrik dengan potensial, ya kan? Itu pertanyaannya. Sehingga untuk mencari hubungannya kita mendapati bahwa hubungan medan listrik dengan potensial adalah min DDR kali V. Jadi kali DD min DD hubungan medan listrik dan potensial adalah sama dengan E sama dengan min D D DF DR gitu. Bukan DF ya, DVDR gitu, min DVDR. Nah, sehingga untuk mencari medan listrik kita bisa mendapatkan ini gitu. Kita harus menurunkan ya kan, menurunkan eh, eh, F ini terhadap DR, di mana DR ini bisa kita ganti menjadi ya kan, di mana DDR ini bisa kita ubah. Ini DDR untuk dimensi apa ya? Dimensi eh, koordinat polar. DDR ini kita ubah menjadi DDX sumbu Y, sumbu sumbu Y, sumbu sumbu X, ya kan? Sumbu X ditambah pada sumbu Y, DDY, ditambah pada sumbu K, eh, DDZ, tuh. Seperti itu. Makanya untuk mencari medan listrik kita harus menurunkannya gitu terhadap sumbu X, Y, dan Z gitu. Ah, sehingga kita peroleh, kita turunkan ya, kita turunkan V terhadap ini semua ya kan.
Kita turunkan V terhadap X, turunkan V terhadap Y, turunkan terhadap Z gitu. Sehingga kita peroleh dV dr itu sama dengan dV dV dr sama dengan turunan V terhadap X itu adalah 1 ditambah Y. Ini adalah sumbu Y ya kan. 1 ditambah Y. Ini adalah sumbu ini adalah sumbu X ya kan. Kemudian kita turunkan terhadap Y. Kita turunkan V terhadap Y. Itu sama dengan minus 1 ditambah X. Ini sumbu J ya kan. Kemudian kita turunkan terhadap Z ya kan. Diturunkan F terhadap Z itu adalah 2 eh, sumbu Z seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatin bahwa ya kan, kita dapatin bahwa E sama dengan minus ini semua ya kan. Eh, ini semua seperti itu. Eh, kita dapatin seperti ini hasilnya. Nah, eh, sehingga kita bisa mendapat eh, sehingga kita kembali ke topik ya kan. Kembali ke topik, kita bisa memperoleh maka percepatan percepatannya benda bermasa M dan bermuatan Q itu adalah eh, F ya kan, V sama dengan M dikali A ya kan, sama dengan eh, QE yang kita peroleh dapat dari sini. Percepatannya itu adalah A sama dengan Q per M di E seperti ini. Ini adalah percepatannya. Sehingga dari sini kita berangkat, kita bisa substitusi E ya kan, substitusi E. Kita dapetin bahwa sebentar, substitusi E dengan ini semua ya kan. Kita ganti E semua dengan ini. Seperti itu. Uh, untuk untuk uh, 0,0,0,0 maka kita masukkan X, Y, Z-nya gitu kan. Kita dapat A-nya sama dengan uh, minus Q per M. Itu. Masukkan ini semua 0, ini 0 ya kan. Kita sebentar kita masukkan ini, kita ambil ini semua ya kan. Ini 0 ya kan. Y-nya 0, X-nya 0, Z-nya 0. Sehingga kita dapat ini jawabannya. Atau lebih sederhananya lagi, simpelnya A sama dengan, lebih cantiknya bentuk apanya, lebih sederhananya eh, minus I
tambah G ditambah bukan ditambah ya, minus 2K. Ini adalah percepatannya. Percepatan si partikel yang mengalami potensial F tadi. Itu. Ini adalah jawabannya. Oke, nomor 6 sederhana ya kalau kita pikir-pikir. Kita hanya perlu memahami ternyata potensial itu bisa menghasilkan medan listrik. Medan listrik itu memiliki gaya yang kita sebut dengan gaya elektrostatik. Jadi ketika sebuah partikel bermuatan Q dikenai sebuah medan listrik, otomatis partikel tersebut akan mengalami gaya elektrostatik. Ya. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 ini adalah halaman lagi. Oke. Tentukan energi yang dimiliki oleh sebuah kulit bola bermuatan listrik Q dan berjari-jari R. Nah, energi listrik ya kan. Untuk mendapatkan energi listrik, kita harus mencari terlebih dahulu medan listrik. Nah, untuk mendapati medan listrik, kita akan gunakan hukum Gauss untuk mencari medan listrik. Hukum Gauss digunakan untuk mencari medan listrik. Pada benda kontinu, pada benda simetri gitu. Jadi kan karena bola ini simetri, jadi kita bisa menggunakan hukum Gauss untuk mencari medan listrik yang dialami benda ini gitu. Apa itu? Apa bunyi dari hukum Gauss ya kan? Hukum Gauss berbunyi lebih tepatnya rumusnya ya. Rumusnya itu adalah ini. E dot ds Q enclose sama dengan Q enclose per epsilon 0. Apa itu E dot ds? Apa itu ds? Ds adalah luasan permukaan yang dilalui medan E gitu. Jadi ceritanya ketika kita bicara benda simetri, contoh benda simetri adalah bola, ya kan? Uh, Misalnya dia bermuatan Q, itu benda ini memberikan medan ke arah radial, ke semua arah gitu. Jadi uh, bisa dibilang medan ini akan menembus sebuah luasan permukaan, gitu kan? Nah, adapun luasan permukaan yang ditembus medan ini adalah ds, gitu. Jadi kalau jika bola, maka luasan permukaan yang ditembusnya adalah 4 pi r kuadrat. Itu adalah luasan permukaan yang ditembus si uh, uh, medan E. Karena medan E ini akan menembus luasan permukaan bola ini. Gitu. Akan di sini dia akan menabrak luasan permukaan bola. Seperti ini. Gitu. Jadi total luasan permukaan bola yang ditembusnya adalah 4 pi r kuadrat. Gitu. Seperti itu. Menembus luasan semua ini. Kan luasan permukaan bola itu kan 4 pi r kuadrat. Gitu. Nah, karena itu adalah arti dari E dot ds. Nah, apa arti Q enclose ini? Q enclose ini bisa dibilang Q enclose adalah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa eh, pada pada apa ya? Pada loop yang tertutup ya kan, pada sebuah
benda simetri yang tertutup. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ini adalah muatan Ki gitu. Di dalam muatan Ki ini kita menggambar sebuah, ini adalah bola ya kan. Nah, kita menggambarkan namanya sebuah garis-garis gaya gaya Gauss ya, garis-garis khayal Gauss gitu kan. Nah, di dalam garis-garis khayal Gauss ini muatan apa yang ada? Muatan Ki. Jadi pada lintasan tertutup, pada lintasan tertutup, Ki and cos ini kita sebut sebagai Ki gitu. Jadi Ki ini berada pada lintasan tertutup. Jadi Ki and close adalah muatan yang berada pada lintasan tertutup gitu. Jadi Ki and close adalah muatan yang berada di dalam lintasan tertutup. Ki and close. Bisa dibilang muatan yang berada di dalam, muatan yang berada di dalam garis khayal Gauss. Garis khayal Gauss. Di mana garis khayal Gauss yang merah itu adalah garis khayal Gauss gitu. Nah, eh, setelah dapat itu, setelah kita mendefinisikan hal tersebut, kita bisa langsung mengerjakan soal ini. Eh, Tentukan energi dimiliki oleh sebuah kulit bola bermuatan listrik Q dan jari R gitu. Kita kerjain langsung ya kan. Hmm. Dimana di kulit bola ini ya kan, kulit bola. Nah, ceritanya ini bolanya hanya terdiri dari kulit. Di dalam ini adalah angin ya kan, karena tidak ada diceritakan di sini di dalam itu bola itu puncal atau tidak. Tapi dikatakan kulit bola, berarti asumsinya di dalam ini hanya berisi angin seperti bola kaki gitu. Otomatis ya kan tidak mungkin muatan di dalam ya kan. Jadi lihat baca baik-baik. Tentukan energi yang dimiliki oleh sebuah kulit bola bermuatan listrik Q. Jadi eh, muatan Q ini tersebar merata di dalam kulit bola gitu. Jadi muatan Q ini di sini semua di sini. Total tersebar bukan tersebar merata sih, intinya tersebar di kulit-kulit bola. Jadi kalau kita totalkan muatan yang ada di permukaan kulit bola ini, totalnya adalah muatan Q gitu. Nah, kemudian berangkat dari hal tersebut, bukan berangkat dari hal tersebut, eh, kita akan mencari medan yang berada di daerah eh, kita akan mencari medan yang berada di daerah medan listrik ya. Saya bicara kita akan mencari medan listrik yang berada di daerah kurang dari R gitu. Jadi ketika bolanya bermuatan berjari-jari R ya kan, dari sini ke sini berjari-jari R, dari sini ke sini kan R ya kan. Kita akan menggambarkan garis khayal Gaussnya di sini, di mana jari-jari garis khayal Gauss ini adalah R kecil. Nah, kita akan mencari medan listrik di garis khayal Gauss ini. Berapa sih medan listrik di garis khayal Gauss ya kan? Gitu. Berapa sih medan listrik di garis khayal Gauss? Kita mendapati bahwa di garis khayal Gauss, di dalam garis khayal Gauss, Q enclosed itu adalah nol karena tidak ada muatan di dalam itu kan. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus ya kan, ini sama dengan nol ya kan, Q enclosed sama dengan nol, otomatis medannya itu sama dengan nol. Medan sama dengan nol secara matematika gitu. Sama dengan nol gitu. Nah, adalah jawabannya di R kurang dari R dikurang dari R besar ya kan. Sekarang bagaimana medan di R lebih dari R lebih dari atau sama dengan ya kan. Lebih dari atau sama dengan R besar gitu. R besar. Nah, bagaimana dengan medan di sini? Kita dapat mencarinya, masukkan hukum Gauss seperti ini. Uh, jadi sebentar, ini jika bicara medan di R lebih besar dari
R besar, ya kan? Otomatis kita harus menggambarkan garis hayal Gauss itu yang lebih besar daripada R besar, R-nya. Ini adalah R besar. Adapun garis hayal Gauss itu ini adalah seperti ini, seperti ini. Medan jari-jarinya itu adalah R kecil, di mana R kecil di sini lebih besar daripada R besar. Di sini R kecilnya lebih kurang dari R besar gitu. Nah, di sini di permukaan Gauss ini ya kan, di dalam lintasan garis hayal Gauss ini, di dalam lintasan tertutup garis hayal Gauss ini, muatan total muatannya adalah total muatan bola ya kan. Sehingga Q enclosed di sini adalah eh, di sini adalah Q gitu. Karena total muatannya adalah total muatan bola. Sehingga kita dapat Q enclosed di sini adalah Q, nah, Q per epsilon 0 gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa uh, ingat juga bahwa pada R yang sama, medan itu sama gitu. Karena medan sama ya kan, otomatis di dalam integral ini medan konstan. Karena medan konstan otomatis bisa keluar dari integral ya kan. Medan konstan bisa keluar dari integral. Seperti ini. uh, Sama dengan Q per epsilon 0. Nah, adapun luasan permukaan yang dilalui medan itu adalah luasan permukaan bola. Sehingga kita dapetin jawabannya sama dengan uh, luasan permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat ya kan. 4 pi r kuadrat sama dengan Q per epsilon 0 gitu. Sehingga medannya itu adalah E sama dengan Q per epsilon 0 4 pi r kuadrat seperti ini gitu. Ke arah mana? Ya, karena kita tahu kita bahas tadi bahwa medan itu medan listrik itu ke arah radial. Arahnya radial seperti ini. Itu. Ini kita dapatin E sama dengan Q epsilon. Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Ya. Sehingga rumus energi untuk benda, karena kita melihat ini adalah benda, bola adalah benda kontinu. Rumus uh, energi untuk benda kontinu itu adalah untuk maka rumus energi untuk benda kontinu yang bermuatan itu adalah uh, ini, bentar ya. Itu adalah ini. W sama dengan epsilon 0 per 2 dari batas tak hingga ke 0 E kuadrat df dv. D, D, dv gitu. Dv ini adalah infinitesimal volume bola gitu. Uh, Kita dapat lihat batasnya dari R tak hingga ke R0. Kenapa? Karena kita ingin menghitung energi pada seluruh ruang gitu kan. Ya, kita dapatin bahwa ini menjadi kita karena medannya beda-beda ya kan. Pada pada R kurang dari R besar, R kecil kurang dari R besar ya kan. Medannya itu sama dengan 0. Pada R lebih besar dari atau sama dengan R besar, itu medannya Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Otomatis kita harus memecah-mecah ya kan integral ini.
Berarti kita harus memecah-mecahnya dari 0 ke R besar dan dari R besar ke tak hingga gitu. Seperti ini. Nah, setelah kita cacah ya kan, kita tahu bahwa setelah kita cacah atau kita pecah-pecah ya bahasa apanya sederhananya, medan di sini kita tahu bahwa medan di sini adalah 0, maka kita hapus ya kan. Tinggal tersisa medan di sini aja gitu. Nah, yang kita dapetin bahwa ini sama dengan kita masukkan ya kan, eh sebentar. Untuk infinitesimal bola ya kan, volume bola, dia seperti ini. Infinitesimal volume bola itu adalah 4 VR kuadrat dr ya kan. Karena ini turunan dari volume bola, kita tahu bahwa sebelum itu ya, aku harus jelasin dulu. Atau turunkan ya kan. Infinitesimal volume bola itu adalah D volume bola kan. Volume bola adalah 4/3, 4/3 eh, pi R pangkat 3. Seperti ini. Lalu kita dapetin hasilnya itu 4 pi R kuadrat dr gitu. Ya kan? Sehingga kita bisa substitusi ini ke dalam ini, kita dapat ini. Maka kita bisa dapat seperti itu. Sehingga eh, kita bisa masukkan ya kan medan ini, medan tadi ini segini ya kan, Q per 4 V epsilon 0 R kuadrat. Kita masukkan, kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini kan, sehingga OW sama dengan eh, eh, ini semua kali ya kan kaki kuadrat per 4 semua ini 4 V epsilon 0 R kuadrat tidak bisa keluar karena integralnya fungsi R ya kan. Karena integral itu adalah R, yang kita peroleh hasilnya seperti ini. Tuh. 4 V 4 V ini bisa keluar ya kan. 4 V di sini bisa keluar ke sini. Eh, bisa keluar. Ini berubah menjadi 1/R pangkat 4 ya kan. 1/R pangkat 4 karena R kuadrat dikuadratkan lagi 1/R R pangkat. Nah, seperti ini. Nah, kita peroleh ini adalah 1/R kuadrat. Seperti itu. Sehingga hasil ini semua sama dengan ini semua. Oh, ini sorry, kelupaan bahwa di dalam ini semua adalah kuadrat ya kan. Di dalam kurung ini semua adalah kuadrat. Nah, seperti ini. Kita dapetin hasilnya seperti ini.
Integral dari tak hingga ke R 1/R² dr ini adalah 1/R ya. Kita bisa melakukan perhitungan manual 1/R besar itu, sehingga hasil akhirnya itu adalah ini semua. Ah, seperti ini. Tuh, saya bisa coret beberapa yang tidak saya bisa sederhanakan seperti ini. Epsilon 0 di sini coret ya kan, dengan epsilon 0 kuadrat di sini, ini kuadratnya kita hilangkan jadi satu ya kan. Eh, Gini seperti ini kan. Epsilon 0 di sini akan tercoret jadi epsilon 0 di sini dari epsilon 0 di sini kan. Sehingga kita bisa sederhanakan kuadrat ini jadi satu ya kan. Seperti ini aja. Atau eh, kita sederhanakan. Q kuadrat kita pecah-pecah ya kan. 4 eh, pi, bukan 4 pi ya, 4 kuadrat pi, atau ya seperti itulah, kuadrat epsilon 0 kuadrat, seperti ini bisa saya pecah itu, sehingga 4 pi di sini coret ya kan. Ya, kita dapetin hasilnya eh, eh, saya dapetin epsilon 0 di sini coret, di sini satu, di sini tinggal pangkat satu ya kan. Epsilon 0. Di sini coret 4 pi dengan di sini sisa di sini ya. Oh, sorry. Ada 4 pi ya kan. Seperti itu. Lalu udah hasil akhirnya ini 1 kali setengah kali 2 setengah kali 4 itu 8 ya kan. Sehingga 1/8. Jadi 4 di sini coret itu, sehingga finalnya itu jadi seperti ini gitu. Sehingga hasil akhirnya 1/8 berapa deh? Oh ya, ini kan satu per Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 R gitu, seperti ini. Ini adalah nilai energinya gitu, nilai energinya. W sama dengan ini, seperti itu. Hasilnya adalah ini. W sama dengan Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 kali R gitu. Adalah energi total yang dimiliki oleh sebuah kulit bola ya kan. Jadi poinnya kita harus mencari medan listriknya dulu, kemudian masuk ke dalam rumus energi bentuk benda kontinu, kemudian tiap medan tiap daerah itu tentu beda-beda medannya, kita cacah-cacah ya kan. R dari ke 0, hingga ke 0, hingga ke R gitu. Jadi kita dapetin jawabannya ini. Energinya. Demikian. Nah, soal selanjutnya ya kan. Soal nomor 8. Oke, ini juga untuk benda kita baca ya soalnya ya, sebelumnya. Sebuah bola bermuatan listrik berjari-jari R memiliki distribusi muatan listrik yang diberikan oleh rho dengan R adalah jarak radial dari pusat bola. Tentukanlah kuat medan listrik di dalam dan di luar bola. Gitu.
ini juga benda kontinu ya. Jadi kita bisa menggunakan eh, eh, untuk mencari medan, kita bisa menggunakan untuk mencari medan, kita bisa gunakan hukum Gauss. Gauss, teman. Nah, kemudian kita harus lihat baik-baik bahwa eh, muatan kita bisa mencari muatan ya kan dalam fungsi R. Kenapa bisa mencari muatan dalam fungsi R? Karena kita mengetahui rapat muatan gitu, seperti itu. Jadi muatan di dalam ya kan, muatan muatan di dalam di R kurang dari R besar ya kan. Itu adalah muatan di daerah R kurang dari R besar itu adalah eh, rho rho atau rapat muatan itu adalah rho sama dengan dq per d dq per karena bolanya tiga dimensi maka dq per dv gitu. Yang kita peroleh dq-nya itu adalah rho dv gitu. Nah, sehingga kita peroleh q-nya itu sama dengan integral ya kan. Integral apa? Integral sebentar agak ngelek ya. Eh, Seperti ini atau integral ini dari R kecil ke R ke 0. Kenapa R kecil ke 0? Karena kita mau mencari muatan di dalam bola ya kan. Eh, Sebagai fungsi R. Jadi kita akan gunakan batasan itu. Seperti ini. Eh, adapun rho-nya adalah ini rho 0 per R besar kali R kecil gitu ya kan. Rho 0 per R besar kali R kecil gitu. dV ya kan. Kita udah dapat tadi bahwa full untuk bola ya kan, untuk bola dV itu adalah 4 VR kuadrat dr. Ya kita bisa masukkan ini, ubah ini menjadi ini seperti ini. Eh, di mana seperti ini ya kan. Ya, kita bisa keluarkan ya kan. Apa yang kita keluarkan? Kita keluarkan konstanta-konstantanya seperti 4V dan rho 0 per R ya kan. Jadi ini kita keluarkan dan ini 4V kita keluarkan. Kemudian ini menjadi R kali R kuadrat menjadi R pangkat 3. Seperti ini. Nah, yang kita peroleh jawabannya itu adalah rho 0 ini semua 1/4 ya kan R pangkat 4 seperti ini. Atau kita dapetin bahwa ini semua kita substitusi. 4 dengan 4 coret ya kan. 4 dengan 1/4 coret. Yang kita peroleh ini. Atau ingin lebih cantik, ya nggak cantik juga sih. Gini juga bisa ya kan. Ini adalah muatan dalam bola. Dia memiliki fungsi R. Jadi ya muatan dalam bola itu berbeda-beda ya kan. Kemudian muatan di luar bola itu ya dikasih tahu bahwa rapat muatannya 0. Jadi untuk di luar bola muatannya 0 ya kan. Sehingga di dalam bola di luar bola itu
muatannya nol, jadi dia tidak memiliki, ah, sebentar, agak ngelek, muatan di dalam di itu nol, di dalam di luar bola ya kan, seperti ini. Seperti ini kan. Oke. Sehingga kita dapetin ya kan, muatan di masing-masing ruang ya kan. Sehingga kita bisa mencari medan listrik. Kita tadi bisa menggunakan hukum Gauss ya kan. Kita gambar terlebih dahulu bolanya agar kita mengetahui kasus ya kan, kasusnya. Kita pertama kita cari medan untuk oh, medan yang eh, garis hayal Gaussnya kurang dari R besar ya kan. Garis hayal Gaussnya saya gambarkan tinta biru, ini R kecil, ini R besar. Seperti ini. Nah, kita dapetin bahwa kita bisa masukkan rumus berdasarkan gambar ya kan. Berdasarkan gambar kita bisa untuk daerah R kurang dari R besar, maka kita bisa masukkan hukum rumus Gauss untuk daerah R kurang dari R besar, muatannya itu adalah ini rho 0 per kali V R pangkat 4 gitu, berupa fungsi R ya kan, muatan di dalam Q enclose-nya, Q enclose. Eh, Q enclose. Q enclose muatan di dalam garis hayal Gauss itu atau lintasan warna biru itu, di dalam lintasan warna biru itu memiliki muatan berupa fungsi R besar ini, sehingga kita masukkan garis hayal Gauss, kita masukkan rumus hukum Gauss yang seperti tadi yang sudah kita kerjain tadi. Seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita dapat peroleh integral dalam medan ini, dalam integral ini medan ini konstan. Kenapa? Karena dia pada R yang sama gitu kan. Konteksnya R yang sama, E sama dengan 4 pi R kuadrat ya kan, karena dia, kenapa R kuadrat? Karena itu adalah lintasan medan apa ya, luasan permukaan dilalui bola sama dengan Q-nya adalah ini, Q enclose-nya atau F itu, saya lupa epsilon nolnya ya, epsilon nol, epsilon. Nah, kita dapat ini, sehingga kita peroleh medannya E sama dengan uh, V bisa coret dengan V ya kan, sehingga V dengan V coret, R kuadrat dicoret dengan R pangkat 4, jadi R pangkat 4-nya jadi R kuadrat gitu. Jadi sehingga hasil akhirnya adalah E sama dengan uh, rho 0 pi, oh pi-nya udah coret ya, uh, R kuadrat per uh, epsilon 0 R gitu. Seperti ini hasilnya. Seperti itu ya hasilnya. Hmm. Oke. Oh ya, kita lupa ini empatnya ya. Empatnya turun ke bawah ya di sini ya. Empat turun ke bawah gitu. Empat turun ke bawah gitu. Sorry typo ya. Kalau kita bisa percantik ya kan. eh, saya mau percantik ini semua konstanta saya buat di sini. Ini adalah R, di samping ini adalah R kuadrat gitu. R kuadrat. Sehingga E ini adalah E pangkat. E ini medannya mengarah ke radial ya kan. Radial keluar. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan
Medan pada Medan pada daerah Medan pada daerah Medan pada daerah. Nah, bagaimana dengan Medan pada daerah lebih besar atau sama dengan sebentar, lebih besar atau sama dengan R besar? Itu kita gambarkan terlebih dahulu ya. Eh, kita gambarkan terlebih dahulu gambar HL Gauss, gambar Gaussnya. Jika sebuah bola berjari-jari R besar, garis HL Gaussnya kita tandai dengan warna biru. Jadi medan yang menembus garis HL Gauss ini adalah berjari dengan jari-jari R kecil, itu kan. Eh, Medan yang menembus pada R kecil ini atau ini kita masukkan hukum Gauss, Q enclose. Nah, sebelum itu di sini berapa Q enclose-nya ya kan? Itu pertanyaannya. Berapa Q enclose-nya? Q enclose di sini. Berapa Q enclose di sini? Tuh. Kalau kita lihat baik-baik, Q enclose di sini adalah Q enclose artinya muatan yang berada di dalam muatan yang berada di dalam garis HL Gauss ini adalah muatan total bola. Artinya, kita tadi mendapati bahwa fungsi muatan itu adalah QR sama dengan epsilon 0 rho 0 per R kali VR pangkat 4 gitu. Jadi eh, untuk seluruh bola otomatis R ini akan diganti menjadi R besar ya kan. Otomatis R itu akan jadi R besar karena dia fungsi R kecil ya kan. Jadi untuk seluruh bola, untuk muatan seluruh bola ya kan, muatan di seluruh bola itu otomatis muatan di seluruh bola ya R sama dengan R besar ya kan. Sehingga kita peroleh ini menjadi, kita rubah ini semua menjadi R besar, yaitu substitusi seperti ini. Ini jadi R pangkat 4 jadi R besar pangkat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah uh, uh, rho 0 pi R pangkat 3 gitu. Seperti itu. Itu adalah muatan seluruh bola gitu. Muatan seluruh bola, muatan totalnya. Sehingga saya masukkan hukum Gauss, saya masukkan hukum Gauss seperti itu. Saya bisa masukkan, kita dapetin E kali 4 pi R kuadrat sama dengan ini semua ya kan. Ini semua per epsilon 0. Aduh, sebentar. Ini semua per uh, ini semua per epsilon 0. Ini sehingga pi bisa coret dengan pi ya kan. Pi bisa coret dengan pi. Ini coret dengan ini R kuadrat ke bawah, 4 R kuadrat ke bawah ya kan.
Jadi ini 4 1 per R kuadrat mengarah kemana? Mengarah ke radial keluar ya kan. Radial keluar seperti ini. Ini adalah medan listrik eh, di luar bola. Ya, medan listrik di luar bola ya kan. Adalah medan listrik di luar bola. Seperti itu. Ya, bisa dapetin hasilnya seperti itu ya. Eh, Kurang rapi ya. Kalau kurang rapi kita bisa rapikan ya. Ntar ya saya rapikan. Ah, Mungkin ini yang tidak pas. Ya. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah hasilnya ya. Eh, Itu adalah medan listrik di luar bola. Tapi coba kita cek. Apakah sudah benar-benar ya. Tidak salah ya. Hmm, Apa ini? Oke, adalah medan listrik di luar bola. Jadi medan listrik di dalam bola itu ada ini. Sementara medan listrik di luar bola itu adalah ini. Dapat dilihat eh, hampir mirip-mirip, tetapi tidak mirip terlalu ya. Ini dia per R besar, ini dia eh, per R kuadrat gitu. Oke, selanjutnya ya kan. Soal selanjutnya, soal nomor sebentar. Saya ambil dulu soalnya. Soal nomor 9 ya kan. Oke, soal nomor 9. Ah, Kita menjawab yang A dulu ya. Ada 2 poin ya. A. Sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas pelat 0,2 meter kuadrat dan jarak antar pelat 1 cm. Diisi daya 1000 volt ya kan. Dan kemudian diputuskan dari baterai. Tentukan usaha yang diperlukan untuk menarik pelat tersebut agar jarak antara pelatnya menjadi 2 kali semula. Seperti itu. Eh, kita lihat pada poin A. Usaha yang diperlukan untuk menarik pelat tersebut agar antar pelatnya menjadi 2 kali semula. Kita bisa berpikir di sini bahwa pada poin A atau langsung aja ya ini A, itu kan atau typo seperti ini. Kita dapatin bahwa kita tahu bahwa kita tahu energi yang tersimpan di dalam plat tersimpan di dalam plat sejajar itu eh, adalah W sama dengan 1/2 CF kuadrat, di mana C adalah kapasitor dan F itu adalah eh, bukan F ya, V, dan V adalah potensial, gitu, beda potensial. Nah, eh, di mana juga kita tahu bahwa pada di sini kita tahu bahwa C itu pada pelat sejajar itu C itu sama dengan luasan permukaan dikali D dikali epsilon luasan permukaan dikali epsilon 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 nol ya kan pada ruang vakum per
D itu. Nah, kita tahu seperti ini ya kan. Kita tahu seperti ini. Nah, ini ketika dia berjarak D. Bagaimana ketika ketika dipindahkan sejak- an- ketika pelat pelat dipisahkan ya kan, karena di sini pelatnya dipisahkan kan. Sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas pelat 0,2 dan jarak antar pelat 1 cm diisi pelat dan kemudian diputuskan dari baterai. Tentukan A. Usaha yang diperlukan untuk menarik pelat-pelat tersebut agar jarak antar pelatnya menjadi 2 kali semula. Nah, ketika pelat dipisahkan dari D menjadi 2D, 2D, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah C itu berubah ya kan. C itu berubah menjadi C aksen yang adalah ini. D diganti menjadi 2D. Otomatis ini adalah setengah sama dengan 1/2 C ya kan. C awal gitu. Nah, seperti itu. Berarti W ini karena energi yang tersimpan di dalam plat itu adalah setengah CF kuadrat. Sekarang C berubah jadi C aksen. Otomatis W ini juga berubah jangan dong ya kan menjadi W aksen gitu loh. Sehingga W akan berubah menjadi eh, W akan berubah menjadi W aksen gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah usaha yang diperlukan untuk menarik pelat tersebut agar jarak antar pelatnya menjadi 2 kali semula. Bagaimana konsep usaha di sini? Ya, usaha itu ya perubahan energi yang tersimpan di dalam pelat gitu. Jadi usaha itu adalah sebentar agak ngelek ya. Usaha itu adalah kita buat simbol omega itu adalah W aksen dikurang W gitu. Nah, W aksennya berapa? Setengah CF kuadrat. Sekarang W-nya berapa? Setengah CF kuadrat. Nah, sekarang W aksennya berapa gitu kan? Kita tidak tahu W aksennya berapa. Itu pertanyaannya. Untuk mencari W aksen, W aksen, kita butuh informasi uh, F aksen gitu. Nah, dari mana mendapatkan F aksen ini? Ini kita tidak tahu gitu kan. Nah, kita baca baik-baik soalnya kembali. Usaha yang diperlukan untuk menarik pelat-pelat tersebut agar jarak antar pelatnya menjadi 2 kali semula. Dan kemudian kita baca baik-baik sebuah kapasitor dan kemudian diputuskan dari baterai. Jadi pelatnya diputuskan dari baterai. Apa yang terjadi ketika diputuskan dari baterai? Yang terjadi adalah energi muatan kekal kekal ketika pelat diputuskan dari baterai. Diputuskan dari baterai. Kenapa muatan kekal ya? Karena muatan tidak bisa keluar ya kan. Karena muatan bukan tidak di-grounded kan gitu. Jadi yang terjadi adalah Q sama dengan Q aksen ya kan. Di mana untuk pelat sejajar kita tahu bahwa Q itu adalah CF sama dengan C aksen F aksen gitu. Jadi kita bisa dapetin dari sini V aksennya itu adalah V aksen sama dengan uh, CF uh, per C aksen. Ya kan? Kita tahu C aksen adalah setengah C gitu kan. C aksen adalah setengah C sehingga kita dapatin hasilnya menjadi 2F gitu. Jadi F aksen itu menjadi 2F gitu. Bukan 2F ya. V, V aksen. V aksen menjadi 2V gitu. Jadi kita bisa mencari sekarang usaha untuk memisahkan kedua pelat. W aksen kurang W gitu kan. Ya kan? Nah, ntar kita buat notasi dulu ya. Ini agak berantakan.
Eh, kita dapatin W aksen itu adalah eh, 1/2 C aksen V aksen kuadrat dikurang W. W itu adalah 1/2 CF sama dengan kita dapat C aksen dan V aksen. Kita tahu juga V kuadrat. Lalu kita bisa masukkan rumusnya ya kan. Kita masukkan nilai-nilainya. C aksen itu adalah 1/2 C ya kan. 1/2 C seperti ini. Dan F aksen itu adalah 2 2F ya kan. Seperti ini. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 1/2 CF kuadrat, bisa dihitung secara manual ya. Nah, seperti ini. Jadi usaha untuk memisahkan kedua buah pelak dari D ke D aksen itu adalah ini. Omega sama dengan tengah CF kuadrat gitu. C-nya bisa sekarang. Nah, kita bisa mencari nilai numeriknya ya dengan masukkan C dan F dan V ya, bukan F dan V. Nah, C-nya berapa? C-nya itu kita tahu A epsilon 0/D. Nah, A-nya berapa? 0,2, D-nya berapa? 1 cm, epsilon 0-nya berapa? Ya, itu diketahui. Itu bisa itu ada konstanta, jadi kita tinggal masukkan saja, kita mendapat nilai numeriknya. Ini nilai analitik, untuk mendapatkan nilai numeriknya tinggal masukkan saja. Nah, pertanyaan yang ke B, berapa ya kan, berapa volt, berapa apa pertanyaan yang ke B ya? Tegangan akhir kapasitor berarti berapa V akston ya kan? Artinya tegangan akhir kapasitornya adalah tegangan ketika dia 2D, bukan D. Jadi berapa V aksen? Kita dapat tadi di soal bahwa V aksen itu adalah 2V gitu. Di pembahasan sebelumnya. Sehingga kita bisa masukkan saja V aksen sama dengan 2V. Sama dengan 2000 volt. Seperti itu. Sangat mudah ya. Seperti ini. Itu adalah jawabannya ya. Nomor 9. Selanjutnya, atau kita akhiri dulu di sini ya. Sampai di sini saya akan untuk nomor 10 nanti seperti mekanika sebelumnya, eh, saya akan membuatnya di part 2. Ini adalah part 1 ya untuk medan elektrodinamika. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, eh, jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Eh, dan jika ada yang mau diskusikan, tanyakan saja di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan, mohon dikoreksi ya. Kesalahan perhitungan, kesalahan konsep mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih.